Assalamualaikum. Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Umu Farfat. Kali ini Umu mau bahas lagi nih tentang speech delay. Kemarin udah bahas tipis-tipis tentang speech delay-nya Kakak Queen, dan sekarang kita akan lebih fokus bahasannya tentang speech delay ini menurut para ahli. Nah, Bunda sama Ayah harus tahu nih, apa sih bahayanya kalau anak udah kecanduan gadget. Nah, ini dia penjelasan dari penelitian di Bristol University pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa penggunaan gadget berlebihan pada anak yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya risiko depresi, gangguan kecemasan, kurang perhatian, psikosis, dan perilaku bermasalah lainnya. Dan juga di sini ada bahaya gadget bagi anak mengenai dampak psikologi dan dampak fisiknya. Selain itu, kita juga harus mengenali tanda-tanda anak kecanduan gadget. Nah, biasanya kalau anak udah terbiasa dikasih gadget, ketika kita stop gadget, dia akan tantrum seperti ini. Dan itu bikin orang tua menjadi pusing 7 keliling. Bener apa bener? Supaya ini gak terjadi sama anak-anak kita. Nah, dari itu kita harus mempelajari lebih banyak lagi ilmu parenting tentang bahayanya memberikan gadget pada anak di usia di bawah 5 tahun. Di zaman secanggih ini, yang pasti teknologi kan gak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi kembali lagi ya kepada kedua orang tua yang bijak memberikan gadget kepada anaknya. Ya kalau misalnya memang anaknya tidak mau ada gangguan, ya lebih baik untuk tidak dulu diberikan gadget gitu, apalagi usianya masih di bawah 5 tahun. Kalau misalnya kita memberikan gadget hanya karena untuk anaknya anteng, diem gitu, yang penting anaknya anteng, yang penting anaknya diem, nah justru itu yang paling bahaya, yang nggak semua orang tahu. Makanya setelah Umu tahu ilmunya tentang ini, makanya Umu pengen sharing ke semuanya tentang bahaya memberikan gadget kepada anak di bawah 5 tahun. Yang pertama, dampak screen time berlebihan. Ada apa sih dengan beritaku? Nah, Bunda pernah gak sih ngerasa bersalah banget dalam hati ketika melihat si kecil lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar TV atau di layar handphone? Akibatnya semua itu bisa menurunkan kemampuan kognitif pada anak, karena di usia emas ini anak itu perkembangannya lagi pesat-pesatnya. Ketika kita menyibukkan si anak tersebut di depan layar, maka dari itu perkembangan si anak sedikit demi sedikit akan berkurang, karena fokusnya dia akan teralihkan ke layar HP, layar gadget itu tadi. Pada kondisi terburuk, screen time berlebih berpotensi menyebabkan anak speech delay atau terlambat dalam berbahasa dan berbicara. Stimulus pada perangkat layar terlalu kuat untuk otak anak usia balita, sehingga anak-anak cenderung impulsif dan meletup-letup, tidak bisa mengikuti kegiatan yang bertahap atau memerlukan prosedur. Selain itu, anak juga jadi mudah tantrum. Bener gak sih? Kalau Umu sih merasakannya bener sih, di awal-awal Queen dilepas dari handphone, dia itu tantrum hebat banget. Nah, anak hanya akan merespon apa yang disukainya. Jika tidak didapatkan dengan cepat, maka anak akan mudah kesal, karena biasanya kan segala sesuatunya dikasih dengan mudah gitu ya. Ketika di stop, otomatis dia ada sesuatu yang bikin kesal gitu. Mempelajari emosi itu tidak dapat dilakukan dengan layar, tetapi harus dengan interaksi dan tatap muka. Ditambah sentuhan lembut seorang ibu saat berinteraksi, anak belajar merasakan dan kemudian terbangun kedekatan dengan ibunya ya, bondingnya jadi kuat. Anak itu sebenarnya hanya membutuhkan sosok nyata dari orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya, bukan sosok gambar dalam animasi yang dia lihat di layar televisi atau di layar handphone.
Nah, maka dari itu luangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk bermain bersama si kecil, cari waktu khusus untuk pergi ke tempat bermain, menemani anak bermain sesering mungkin. Jangan pernah mengenalkan anak dengan layar sebelum usianya 3 tahun. Dan kalaupun misalnya dia diberikan layar, televisi, handphone, dan yang lainnya, tolong berikan hanya 1 jam dalam sehari. Tidak boleh lewat dari 1 jam, karena dampaknya sudah dibahas tadi di awal video ya. Nah, buat ayah dan bunda yang pengen tahu apa sih manfaat menemani anak bermain, Umu sudah pernah bahas di konten yang 5 manfaat menemani anak bermain. Silahkan tonton, ada penjelasannya di sana. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk ayah dan bunda di rumah. Semangat terus untuk membersamai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga yang sudah disampaikan dapat dipahami dan bisa dipraktekkan, bermanfaat untuk semua para pejuang Swiss delay. Stop mulai sekarang, jangan berikan gadget karena efeknya sangat banyak sekali ya. Daripada anak kita terlanjur nanti punya gangguan, lebih baik dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk menstop dari sekarang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.